Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 24 Juni 2025. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Tidak semua orang kudus dirayakan kelahirannya. Bunda Maria, Yohanes Pembaptis, pribadi yang istimewa yang kelahirannya dirayakan. Nama Yohanes dalam bahasa Ibrani berakar kata Yohanan yang artinya anugerah dari Allah. Peristiwa kelahiran Yohanes sungguh sangat spektakuler. Hingga banyak orang bertanya, akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Peristiwa kelahiran Yohanes yang sangat istimewa itu dikisahkan dalam Injil yang akan kita renungkan dan dengar hari ini. Zakaria dan Elisabet sudah berusia senja, berusia lanjut. Dan bahkan dikatakan Elisabet sebagai perempuan mandul. Namun sungguh tiada yang mustahil bagi Allah. Ketika Zakaria mendapat giliran menjaga di bait Allah, malaikat Tuhan datang menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan anak, akan mempunyai keturunan, dan anak itu yang dilahirkan akan dinamai Yohanes yang akan menjadi pendahulu bagi jalan Tuhan. Namun karena ragu, karena ia merasa sudah tua dan Elisabet istrinya dikatakan mandul, Zakaria atas keraguannya menjadi bisu sampai peristiwa pemberian nama anaknya Yohanes. Dan ketika itu selaput yang mengikat lidahnya gugur dan Zakaria kembali dapat berkata-kata memuji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya yakin bahwa setiap peristiwa-peristiwa kelahiran dari kita adalah peristiwa ajaib yang Tuhan anugerahkan buat kita. Saya terkesan sekali dengan pengalaman pernah membantu proses persalinan
seorang mama di Papua. Jangan bayangkan persalinannya seperti di Jakarta. Dan yang saya bantu bukan saya yang menjadi bidannya. Saya hanya bantu pegangi mama itu. Karena suatu hari seorang papa datang ke pastoran sambil dengan tergopoh-gopoh, sambil dengan cemas ia mengatakan, Pater, ayo cepat kau datang ke rumah, bantu mama, mama sedang melahirkan. Saya buru-buru lari ke rumah bapak itu. Dan saya baru tahu, ternyata proses persalinan di tanah Papua berbeda ya. Biasanya kalau di kota-kota, ibu yang bersalin itu akan sembari tiduran. Di Papua tidak demikian. Di Papua, orang bersalin itu, mama itu berdiri sambil setengah jongkok seperti ini. Seperti lagi tai chi. Maka bapak pegang satu tangan. Saya pegang satu tangan mama sambil berdoa. Mama ini teriak-teriak. Ada satu mama yang bukan bidan tetapi biasa membantu persalinan di kampung, di dusun kami. Mama ini di bawah sudah siap mengambil anak yang akan dilahirkan. Mama yang bersalin ini teriak, Pater, kau cepat berdoa sudah. Iya mama, sudah saya doakan. Saya sampai bingung mau berdoa apa melihat kejadian itu. Sampai akhirnya, mama ini, ketika suara tangis terdengar, seorang anak dilahirkan. Lalu ketika sudah dibersihkan, masih banyak sekali darah-darah bercampur dengan air di lantai. Mama ini bertanya kepada saya, Pater, tolong kau kasih nama anak ini siapa? Saya masih panik, berkeringat. Saya kasih nama apa ya? Oh, ternyata anak mama ini perempuan. Maka dengan cepat saya bilang, Mama, kau kasih nama anak ini Kristofora. Karena Pater namanya Kristoforus. Supaya ingat ya, anak ini Kristofora. Karena Kristoforus yang juga membantu proses persalinannya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa besar dalam gereja. Tidak semua pribadi tadi saya katakan dirayakan hari kelahirannya dalam gereja. Orang-orang kudus itu dirayakan hari kemartirannya, hari wafatnya. Namun Yesus, Bunda Maria, juga Yohanes diperingati kelahirannya dalam gereja. Karena tiga pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Kelahiran Yohanes yang sangat spektakuler, yakni ketika Elisabet dan Zakaria dikatakan sudah senja usianya, sudah tua. Dan Elisabet dikatakan mandul. Namun tiada yang mustahil bagi Allah. Kemandulan diubah menjadi kesuburan, duka cita, aib diubah menjadi kesukaan bagi dunia. Kelahiran Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa pribadi-pribadi dilahirkan dengan visi Allah, yakni untuk menunaikan maksud dan kehendak Allah. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa kelahiran kita, memuat rencana dan maksud Allah. Penamaan Yohanes dalam firman Tuhan hari ini mengakhiri kebisuan Zakaria yang awalnya meragukan kehendak Allah. Terkadang dalam hidup ini kita juga menjadi pribadi yang bisu loh. Meragukan Allah, meragukan karya-karya baik Allah yang sudah kita alami. Kita lupa untuk bersyukur, kita lebih mudah untuk mengeluh, bersungut-sungut atas pengalaman hidup. Padahal di balik setiap perjuangan-perjuangan hidup kita, di dalamnya terdapat Allah yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan untuk kita. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk bermenung hari ini. Betapa dahsyat dan luar biasa juga peristiwa kelahiran kita. Setiap peristiwa kelahiran adalah anugerah istimewa dari Allah. Allah gak pernah main-main ketika menciptakan kita. Maka mari
kita temukan apa yang menjadi maksud dan rencana kehendak Allah atas kelahiran kita ini. Semoga dengan demikian hidup kita boleh semakin berbuah yang baik dalam kehidupan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.